Hi everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, desainer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kalian bisa menemukan info tentang tutorial menjahit, belajar desain otodidak, dan juga cara mulai untuk kerja online. Video kali ini berhubungan dengan video yang sebelumnya, di mana gue disitu bercerita tentang kalau gue memulai belajar desain baru di umur 27 tahun. Dan ini adalah video tentang apa yang terjadi setelah selesai belajar fashion design. Nah, karena kan kita setelah belajar kita ingin memulai karir dan memulai karya kan gitu. Tapi kenyataannya seperti apa? Dan perlu gue beritahukan juga kalau ini hanya berdasarkan pengalaman gue pribadi, bukan berarti apa yang akan terjadi pada kenyataannya setelah belajar. Setiap orang mempunyai kemampuan dan juga rezeki yang berbeda-beda. Nah, ini gue buat hanya untuk berbagi aja, karena apa yang terjadi dengan karir gue itu mungkin berbeda dengan apa yang banyaknya kelihatan di fashion designer Indonesia. Yang mana banyaknya fashion designer Indonesia, mereka mempunyai line sendiri, mereka punya merek sendiri, dan kayaknya kalau desainer di Indonesia itu harus jadi pengusaha. Tapi kan menjadi pengusaha itu tidak untuk semua orang, dan gak semua orang mau dan menikmati menjadi pengusaha. Dan gue salah satunya. Gue salah satu orang yang gak pingin punya usaha sendiri, tapi juga gue gak mau pergi ke kantor. Karena gue di pekerjaan gue yang sebelumnya, kantor gue lumayan enak gitu ya, dan jarang juga menemukan kantor yang seperti itu di Indonesia. Gue gak suka terlalu banyak aturan yang menurut gue hanya formalitas dan kadang-kadang gak make sense gitu. Apalagi kalau misalnya sampai ada senioritas-senioritasan gitu kan ya, gue males banget gitu. Tapi gue juga ada punya pengalaman menjadi pengusaha, dan gue nggak seberapa menikmati karena adanya hal-hal tertentu, yaitu misalnya gue nggak mau terikat dengan suatu daerah, dan juga gue nggak mau terikat dengan banyak orang, gue nggak mau terlalu bergantung pada banyak orang. Makanya sekarang gue adalah freelancer, dan gue melakukan kerjaan gue ini freelance online. Beberapa klien gue yang untuk fashion design itu ada di Bali dan juga selebihnya lagi dari luar negeri. Tapi fashion design sendiri itu bukan income utama gue, karena selain fashion design gue juga melakukan graphic design dan web design. Dan itu gue pelajari setelah gue mempelajari fashion design. Nah, ini yang mau gue ceritakan. Semoga ini menjadi inspirasi, karena gue nggak mau orang-orang berpikiran hanya karena mereka, oh gue nggak menikmati menjadi pengusaha, terus gue nggak akan jadi fashion designer, atau gue nggak punya modalnya untuk jadi pengusaha gitu, terus mereka jadi berkecil hati. Karena jalan setiap orang, kelebihan kemampuan setiap orang itu beda-beda. Untuk belajar fashion design, gue itu semi otodidak. Kenapa? Karena ada beberapa bidang di fashion design yang gue ambil kursusnya, yaitu gue mengambil kursus pattern making dan juga menjahit di sekolah fashion di Bali. Selebihnya, kalau untuk teori, gue pelajarin sendiri, gue membuat kurikulum gue sendiri dari buku dan internet. Untuk dua bidang itu, yaitu pattern making dan menjahit, menurut gue, mau nggak mau, seseorang memang harus butuh mentor secara langsung, nggak bisa dipelajari lewat internet. Nah, jadi kasus gue di sini mungkin hampir sama dengan beberapa banyak fashion designer di Indonesia, di mana masih banyak fashion designer di Indonesia memulai karir tanpa memiliki background edukasi formal di jurusan fashion design. Tapi yang membedakan setiap orang menurut gue di mana kemauan dia dan kemampuan dia untuk belajar. Dan gue juga nggak mau hanya karena gue otodidak, gue nggak mau hanya pengetahuan gue sebegini. Ketika gue memulai untuk mempelajari fashion design, gue sendiri udah lebih mengetahui diri gue ketimbang waktu gue di umur early 20-an dulu gitu kan ya. Nah, di situ gue udah mengetahui kalau gue ini orangnya nggak mau terikat begini-begini. Mungkin gue saat itu belum figure out yang sesuatu yang pastinya, tapi gue selalu mengetahui apa hal yang nggak gue suka. Ya, jadi tenang aja kalau kita masih belum tahu nih mau jadi apa, tenang aja. Kita tetap mencari dan kita bakal menemukan itu nanti gitu, selama kita nggak berhenti mencari. Jadi gue pun udah tahu kalau misalnya setelah nanti gue belajar fashion design, gue kemungkinan besar tidak akan meneruskan untuk membuat line sendiri, terus punya, maksudnya kayak gimana ya, kayak misalnya tuh banyak kan fashion designer di Indonesia itu yang nunggu sampai bajunya dipakai artis, dipakai selebgram, tapi sebelum itu dia mondar-mandir pergi ke private-nya orang, photoshoot inilah itulah gitu kan, dan itu kadang-kadang tanpa dibayar segala macam. Gue nggak mau melakukan itu, bukan karena gue males, tapi juga karena gue nggak menikmatinya, dan gue merasa gue nggak punya kemampuan di bidang misalnya nih, kalau orang yang seperti itu, mereka tuh kan bagusnya tuh orang yang supel, yang bisa bergaul dengan para socialite-nya di daerah tertentu gitu kan ya. Sedangkan gue
muka gue ini aja jutek banget gitu kan ya. jadi jadi gue juga orangnya nggak pinter untuk basa-basi ya, kayak gitu tuh gue kurang bisa. Dan juga ketika gue memulai untuk menekuni fashion design, gue juga kan belajar dulu, nggak langsung plok nyemplung gue pengen belajar jahit loh, gue pengen bikin ini gitu. Gue belajar dulu apa itu fashion design, apa itu prinsipnya, apa itu pekerjaan-pekerjaan yang ada di fashion design gitu kan. Dan di situ gue menemukan ternyata banyak loh, jadi gue nggak harus punya semuanya. Gue nggak pingin untuk bisa semuanya, jadi gue gue harus tahu ya gitu cara untuk bikin pola. Tapi gue belajar bikin pola, gue belajar menjahit bukan untuk gue membuat itu untuk orang lain dan itu kerjaan gue. Jadi gue hanya membutuhkan pengetahuan itu untuk nanti gue mencari pekerjaan lain yang bisa gue bikin secara online. Nah, dari awal gue bikin koleksi itu gue udah tahu kalau misalnya gue membutuhkan itu untuk bikin modal, karena gue butuh untuk putar modal dulu. Dan gue juga sebelumnya udah punya pengalaman usaha ya, jadi gue nggak kaget sama yang namanya kalau misalnya lo nggak untung itu nggak apa-apa gitu ya. Balik modal aja udah syukur, jadi siap-siap juga untuk rugi. Tujuan gue memang saat itu untuk balik modal aja dan untuk membayar waktu lah ibaratnya gitu. Jadi gue punya waktu, dengan uang tersebut gue bisa untuk belajar dengan santai untuk mencari cara dan menambah skill gue di bidang yang lain. Dan gue juga udah tahu kalau gue memang maunya tinggal di Bali. Di Indonesia, kalau daerah yang cocok sama gue itu cuma di Bali. Gue udah pernah tinggal pindah-pindah di beberapa tempat, dan menurut gue yang cocok, gue yang membuat gue bahagia, nyaman, itu di Bali. Tapi saat itu kemampuan finansial gue hanya cukup untuk belajar saat itu aja. Gue belum bisa untuk menetap di Bali dalam jangka waktu lama, karena gue butuh putar duit gue dulu kan. Jadi gue memutuskan untuk balik ke rumah orang tua gue di Sumatera Barat, dan gue memutuskan untuk menjualnya itu di marketplace internasional. Karena gue sendiri punya alasan yang lain, karena gue nggak mau lagi income dalam rupiah. Panjang ceritanya ya, kisah hidup gue bu. Nah, gue nggak mau lagi income dalam rupiah, jadi gue mau memulai itu dalam dolar. Terus juga kita kan belum punya nama. Kalau misalnya mau jual harga segini di market Indonesia gitu, ya mungkin nggak kejual gitu kan. Jadi karena waktu itu juga gue udah pernah belajar yang namanya internet marketing saat itu ya. Kalau internet marketing itu kan bergerak cepat gitu ya, cara algoritmanya berubah-ubah gitu. Saat itu gue bisa, dan disitulah gue juga menjualkan barang-barang gue di situ. Dan gue karena dalam dolar, jadi balik modalnya itu lumayan lah ketimbang kalau misalnya gue berharap di market Indonesia, gue nunggu barang ini kejual. Lo siapa mau jual barang semahal ini gitu kan. Dan saat itu gue memilih bridal karena juga gue udah tahu gue ini butuh bikin baju ini bukan untuk menjadi line gue untuk kedepannya gitu ya, tapi gue butuh itu untuk portofolio gue, untuk nunjukin ini dan ini loh, ini udah ada barangnya dan gue udah tahu cara bikinnya gitu ya. Menurut gue bridal untuk kategori fashion wanita adalah salah satu bidang yang nggak bergerak cepat ketimbang kalau misalnya gue milih mau bikin style casual nih. Nah itu perubahannya tuh cepat banget gitu. Jadi menurut gue yaudah bridal aja, ini kan hasilnya agak wow dan juga lebih timeless gitu kan. Makanya waktu itu walaupun gue udah tahu kalau gue bakal ke Sumatera Barat, tapi gue nggak mau membuat pakaian yang lebih cocok ke market di sana. Market di sana kan mungkin lebih yang tertutup gitu, sedangkan apa yang gue bikin itu terbuka. Sampai banyak juga kayak keluarga gue tuh ngomong, ini gimana mau tinggal di sini kok jual bajunya tapi yang kebuka kayak gini, kan ini beda gitu. Ya kalau mau kaya katanya, kalau mau banyak duitnya itu bikin baju muslim pasti laku, apalagi ini mau lebaran bla 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 segala macam lah ya pokoknya. Tapi gue orangnya nggak merasa nyaman melakukan hal seperti itu. Gue nggak mau ngebisnisin agama karena lihat sendiri gue kayak gini, terus gue mau jual-jualan kayak gitu, kayaknya ya gue nggak mau. Gue masih punya bakat gue yang lain, gue nggak mau ngejual prinsip gue. Dan di saat itu walaupun gue melakukan fashion design ini, tapi gue kan juga butuh duit. Jadi gue melakukan hal yang lain, gue udah mulai kerja online juga saat itu, walaupun saat itu belum berhubungan dengan fashion, karena gue masih butuh waktu untuk mendalami si bidang yang gue mau ini, yaitu technical fashion designer. Menurut gue semua bidang itu bisa kita bawa ke ranah digital asal kita tahu cara ngejualnya. Kalau misalnya aja nih gue ini nih jago di pattern making, gue tuh tahu caranya gimana ngejualin skill itu gitu, yang mungkin
gak banyak orang tahu. Dan juga lagian kalau misalnya masalah untuk menjahit gitu ya, menjahit itu kan keterampilan yang lebih bagus jahitnya itu banyak lah, mereka yang udahnya SMK dan juga udah gitu ngelanjut ke kuliah tata busana, sedangkan gue siapa, gue baru belajar kemarin gitu kan ya. Dan juga untuk pola misalnya kayak gitu juga, tapi ada bidang yang kekuatan gue yang mungkin juga orang nggak punya gitu. Jadinya gue lihat kekurangan gue ini di mana, kelebihan gue di mana. Dari banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang terada di dalam industri fashion, mana yang cocok buat gue. Walaupun gue tahu gue lemah misalnya di bidang yang ini, tapi gue juga tahu kalau daya tangkap gue kuat, analisa gue kuat, dan juga bahasa Inggris gue, maksudnya bahasa Inggris gue tuh cukup, lebih dari cukup, dan juga gue tahu gimana caranya mempengaruhi perasaan orang lain atau bernegosiasi dalam bahasa Inggris. Banyak orang mampu bahasa Inggris, tapi ketika bermain dengan cara berhubungan dengan klien, cara meyakinkan orang, nah itu adalah sesuatu hal yang lain. Dan gue punya skill itu. Dan juga gue itu bisa belajar dari internet itu cukup, dan gue bisa untuk mempelajari bidang teknologi lebih cepat dari beberapa orang misalnya gitu ya. Jadi gue tahu kelebihan gue di sini. Jadi gue mulai freelance fashion online di bidang computer aided design untuk fashion design. Malah masih banyak juga yang walaupun lulusan fashion tapi begitunya mendaftar kerja itu sampai mereka harus mentraining dulu untuk membuat computer aided design. Sedangkan gue udah bisa itu gitu kan. Nah, jadi saat gue masih di rumah orang tua gue itu, gue udah mulai kerja online di bidang itu. Waktu itu gue carinya di website LinkedIn. LinkedIn itu adalah seperti Facebook tapi untuk profesional gitu ya. Nah, gue koneksi dengan technical fashion designer khusus untuk activewear karena gue lebih suka activewear. Dan di situ kerasa dong ya gimana gue bisa dibayar lebih tinggi ketimbang kalau misalnya gue bikin baju sendiri ya. Belum dari kalau bikin baju kan gue harus desainnya, udah gitu gue cari kainnya, udah gitu gue jahitnya, bikin polanya, segala macamnya sendiri gitu. Itu waktu yang, dan untungnya paling cuma berapa gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya gue kerja pakai otak gue pakai laptop gue tersayang, terus modalnya juga bukan modal gue, bajunya laku nggak laku itu bukan resiko gue yang banyak gitu kan. Jadi gue lebih merasa di situ. Jadi kalau misalnya nah itu dia yang penting gitu, karena orang melihatnya tuh fashion designer itu glamor gitu ya, padahal itu kan hanya tirai gitu. Yang di belakang itu mungkin fashion designer nangis gitu, mikirin ini baju gue kapan kejualnya gitu kan, apa gue harus diskon segala macam gitu kan. Kecuali kalau misalnya mungkin lo punya ya backup finansial yang cukup ya, misalnya apa bokap lo kaya atau pasangan lo gimana segala macam gitu. Dan gue kan gak punya semua itu gitu, jadi gue harus berjuang semuanya sendiri. Dan bagi gue yang penting itu uang yang ada di dalam saldo ketimbang apa yang kelihatan di luar di sosial media dan lain-lain gitu. Dan juga saat itu gue di-employ untuk kerja karyawan remote gitu ya dengan perusahaan yang ada di Bali. Saat itu memang awalnya untuk bagian yang technical fashion design ini, tapi karena dia melihat potensi gue dan segala macamnya untuk bidang ini, jadi dia memperkerjakan gue untuk hal-hal yang lain gitu kan ya, karena gue banyak bisa yang lain gitu. Nah, menurut gue saat itu ya kan namanya juga gue masih baru mulai gitu kan ya, jadi pikir gue itu sah-sah aja. Dan bukan, jadi menurut gue saat itu ya udahlah, toh ini kan gajinya gaji bulanan gitu kan ya, kelihatan juga gede gitu. Padahal kalau sekarang gue lihat lagi apa yang dulu gue berikan ke dia, aturannya gue dihargain itu mungkin 15 kali lipat gitu kan ya. Tapi ya udahlah, itu saat itu udah jadikan pelajaran. Dan juga saat itu gue butuh income tetap untuk pindah ke Bali, dan akhirnya gue mampu untuk pindah ke Bali. Tapi saat itu gue masih melakukan beberapa banyak hal, nggak cuma fashion design tapi ada juga yang lain gitu. Nah, oh iya, selain gue belajar fashion design, gue juga mempelajari web design dan graphic design. Jadi di 1 tahun itu gue mempelajari banyak hal juga gitu kan ya. Dan gue akui setelah gue mempelajari desain, gue nggak hanya suka fashion design, tapi gue juga mencukai desain-desain yang lain gitu kan ya. Ketika gue pindah ke Bali, gue ini pingin gitu, karena gue tahu Bali kan banyak juga manufacturer garment gitu ya. Gue pingin daftar di situ, dan jadi gue pingin juga daftar ke fashion house gitu untuk menjadi technical fashion designernya. Walaupun gue nggak punya ijazah fashion. Nah, ini yang penting juga, apakah kalau lo nggak punya ijazah fashion design terus lo bisa dapat kerjaan gitu? Kalau dari pengalaman gue udah buktikan sendiri, gue keterima. Cuma guanya yang nggak ngambil endingnya. Jadi gue mendaftar di beberapa perusahaan, mayoritas gue
keterima ya, tapi pada saat akhirnya gue nggak ngambil karena menurut gue gajinya nggak cocok sama gue. Ya gue memang pingin untuk kerja di perusahaan-perusahaan ini, mendapatkan, ya gue itu emang passion gue gitu kan ya, tapi gue ini juga orangnya matre gitu loh ya. Jadi gue nggak mau kerja keras sebagai kuda tapi gue harganya juga kayak kuda gitu, mungkin lebih rendah dari kuda misalnya gitu kan. Tapi kan di Indonesia ya tau lah ya UMR gimana, apalagi kalau misalnya bukan di kota besar seperti Jakarta. Sebenarnya perusahaan-perusahaan ini ya udah memberikan lebih tinggi sedikit ketimbang UMR gitu, tapi ya standar hidup setiap orang beda-beda, dan gue juga udah punya income saat itu gitu loh. Gue datang ke sana bukan gue nggak punya income, gue mendaftar itu gue udah punya income bulanan yang gue tahu gue mampu berapa. Jadi kalau misalnya gue ngerjain hal ini gue dapatnya segini dan lu cuma mau ngegaji gue kurang dari setengah apa yang gue dapatkan, ya gue mau hidupnya gimana gitu loh. Walaupun itu sebenarnya beberapa perusahaan itu menuliskan kalau persyaratan S1 fashion design, itu gue masukin aja gitu kan ya, gue masukin dengan portofolio gue, nih gue bisa lo ngelakuin ini, lo mau ambil apa enggak ya terserah gitu kan, tapi gue nggak punya ini. Ada juga menjadikan bahwa gue nggak punya ijazah formal untuk bidang fashion design, itu menjadikan alasan, oh berarti kamu bisa dong ditawar lebih murah gitu kan ya. Loh, ya tapi kan gue udah nunjukin kalau gue bisa. Terus kalau misalnya lo kan yang tetap dibayar itu kan tetap waktu gue gitu, tetap waktu gue, hidup gue, kesehatan gue. Jadi gue nggak bisa dong dinilai serendah ini. Menurut lo selama ini gue nggak makan gitu. Sebenarnya kalau misalnya gue dapat pekerjaan itu juga gue pasti mungkin belajarnya banyak banget juga gitu kan ya. Tapi masalahnya gue ini balik lagi, gue bukan anak sultan, gue nggak punya backup financial apa-apa. Nah gue rely untuk diri gue sendiri gitu kan ya. Kalau misalnya aja gue punya support, mungkin gue bakal ngambil juga demi namanya belajar. Belum lagi kalau misalnya di pekerjaan-pekerjaan kayak gitu tuh ada yang namanya probation period, dimana lo nggak digaji full selama beberapa bulan. Cuy, kalau misalnya gajinya 3,5 juta, terus gue nggak digaji full, anggaplah gue digaji 2 juta, kosan gue di sini aja berapa harganya gitu kan. Gue ditinggal di daerah Bali, dan itu bukan di daerah yang murahnya, gue ditinggal di kawasan turis gitu. Nah, ya it doesn't make sense. Dan juga gue kan juga nggak mau lagi dihargain pakai rupiah gitu kan. Cuma waktu itu gue berpikiran ya, kalau misalnya buat pelajaran mungkin nggak apa ya, nanti habis itu 6 bulan gue keluar gitu kan ya. Tapi masalahnya bro, kalau 6 bulan ini gue nggak cukup makan belum 6 bulan gue udah KO nanti kan. Jadi ya gue nggak ngambil. Oh, ini juga satu lagi yang penting, jadi gue kan udah beberapa lama gitu gue nggak pernah yang namanya daftar-daftar di pekerjaan Indonesia gitu ya. Dan di pekerjaan gue yang dulu itu juga karena dari luar, ya orang-orangnya juga relax gitu kan ya. Nah, jadi waktu gue datang pergi untuk wawancara kerja ini, gue datang kayak gini aja gitu, pakai tank top gitu kan ya. Terus yang lain lagi daftar itu mungkin juga jabatan yang mungkin juga posisi yang di lamarnya berbeda gitu, tapi mereka pada pakai celana bahan, udah gitu pakai kemeja dan segala macam, sedangkan gue datang ya kayak preman aja gitu, kayak gini gitu kan ya. Dan ya gue tuh yang dapat panggilan selanjutnya gitu kan, sampai ke usernya gitu kan. Dan juga gue kayak aneh aja gitu dengan, ya memang sih ya kalau misalnya melamar pekerjaan offline itu ya banyak entra-bunya ketimbang kalau lo melamar gigs online gitu kan. Nah jadi karena gue udah nggak biasa lagi juga, gue sempet kaget gitu ya, yang pakai namanya psikotes lah, segala macam itulah gitu kan ya. Udah gitu yang gue nggak suka itu ternyata di pekerjaan Indonesia itu banyak yang nggak mau mencantumkan gajinya berapa gitu. Menurut gue itu gak fair gitu ya. Jadi mentang-mentang banyak orang yang pengen nyari kerjaan, terus gajinya hanya dikasih tahu belakangan. Jadi setelah gue tanya kan, terus juga mereka jawabnya itu tuh menurut gue itu gak adil, karena mereka bilang kayak gini, harganya hanya akan dilihat nanti waktu dikontrak gitu. Dan itu gak adil dong. Masa gue harus menjalani dan meluangkan waktu gue untuk sesuatu yang ujung-ujungnya bakal di bawah ekspektasi gue untuk apa? Kalau misalnya nih gue tahu di tes kedua, kalau gue tahu oh range gaji yang mereka tawarkan ini cuma segini gitu kan, ya mendingan gue nggak mau dong lanjut ke tes selanjutnya, toh juga nggak akan gue ambil gitu kan. Terus ada juga sih yang nanya gitu kan ya, yang kamu harapkan emang berapa gitu kan.
Terus gue selalu bilang gitu kan, walaupun juga mereka nggak mau ngasih tahu, terus gue bilang juga seperti itu, karena kan tes ini kan juga waktu saya, dan saya juga udah punya income. Jadi saya tahu kok di Indonesia dan juga kalau bukan di kota besar itu pasti lebih rendah gitu kan ya. Tapi saya mau menegosiasi itu karena ini benar-benar passion saya. Tapi juga saya harus realistis, kalau memang itu nggak mampu menutupi kebutuhan hidup saya, tandanya saya harus bekerja lebih berat lagi di sehabis kerja di sini, dan saya harus kerja di malam harinya untuk memenuhi kebutuhan saya, dan ujung-ujungnya kan itu nggak bagus untuk perusahaan, kata gue gitu kan. Terus mereka nanya gitu, memang yang kamu harapkan berapa, dan kalau misalnya gaji yang mereka tawarkan jauh di bawah itu, misalnya tuh kurang dari 50%, dan itu menurut gue udah nggak masuk akal gitu. Kalau 50% masih ya mungkin gue ya mau gimana lagi ya, standarnya di daerah kan kayak gitu juga, kecuali kalau di Jakarta. Terus mereka juga ada yang bilang gitu, kalau emang mau gajinya lumayan gede ya perginya ke Jakarta gitu. Cuma kalau di Jakarta itu gue bisa gila cuy. Gue gak suka itu daerah. Gue mah pokoknya tipikal vibe-nya tuh Bali banget gitu. Jakarta tuh gak cocok banget buat gue, gila gue tuh sana. Jadi ya gitu ya, menurut gue ya udah gak usah kalau gitu. Terus juga ada juga yang bilang, terus juga HRD-nya ada yang bilang kayak gini kan ke gue, ya tapi kan kamu kayak gitu kan itu freelance, itu kan berarti belum tetap gitu, sedangkan kalau ini kan kamu tetap. Terus dalam hati gue, waduh dia merendahkan gue banget ya gitu. Mungkin dia nggak tahu, dia ngomong kayak gitu tuh nggak tahu kalau ya mungkin banyak orang yang dia lihat freelancer itu banyak yang ada kerjaan segala macem gitu kan, tapi kemampuan orang kan beda-beda gitu kan. Kalau memang gue pernah nggak makan semenjak gue freelance gitu, gue nggak akan freelance kali gitu kan, gue nggak akan melanjutin ini gitu. Kalau nah ya terus juga sekarang kalau dipikir-pikir, lo nggak gaji gue tetap tapi gue makannya makan pakai garam gitu kan ya, belum apa-apa gue udah sakit, dan lo juga nggak nge-cover nanti biaya kesehatan gue segala macem ya, jadi gue nggak mau. Tapi gue sebenarnya hanya mau ngebuktiin kalau bahkan tanpa ijazah sekolah fashion design pun gue masih bisa keterima. Jadi ya kayak gue keterima udah sampai di situ tuh gue juga udah ngerasa ya udah gitu kan ya. Dan kalau untuk masalah klien gue bisa nyari sendiri gitu. Nah udah gitu ada satu lagi yang penting. Jadi waktu gue daftar kerja kayak yang di perusahaan di Bali itu kan, kalau juga perusahaannya kecil, permintaannya tuh banyak. Lo yang bikin polanya, lo yang ngeguntingnya, lo yang ininya, lo yang itunya segala macamnya. Tapi gaji yang ditawarkan juga sama. Jadi itu tergantung kitanya lagi milihnya gimana. Lo mau, kalau lo mungkin mau mengasah keterampilan lo gitu ya, dan lo nggak apa-apa digaji kayak gitu ya, so what gitu. Kalau lo mau ya ambil aja gitu, ambil aja pekerjaan itu gitu. Tapi gue nggak mau. Saat itu kalau waktu gue belajar, oke, gue pelajarin banyak hal, tapi udah gitu kan gue mengerti, oh yang gue sukanya yang ini nih, bakat gue di sini nih gitu. Dan juga bahkan ketika udah memilih mau ngejalanin bidang ini, di marketnya pun gue harus kayak niching down gitu ya, menyempitkan market gue itu. Jadi gue nggak mau ngejalanin produk cowok misalnya, nah produk cewek doang itu juga kan banyak. Misalnya ada yang baju biasa, baju pesta, baju dan segala macamnya. Gue pilih ke activewear-nya itu, yang activewear itu kan banyak gitu. Nah gue maunya yang mana, yang yoga doang, swimwear doang, segala macam gitu kan ya. Nah gue maunya spesialisasi. Terus juga fashion design itu bukan income utama gue dulu sih awal-awalnya itu, tapi udah gitu sekarang gue juga lebih banyak mengerjakan desain yang lain. Dan gue masih belum bisa memilih antara fashion design sama web design gitu kan ya, karena gue suka dua-duanya. Mungkin nanti suatu saat bakal gue lepas untuk fashion designnya, gue juga belum tahu. Yang penting gue sih cukup untuk ya mensupport gaya hidup gue dan keinginan gue. Ya gue jalanin, gue orangnya agak materai juga ya bu, gue nggak bisa yang namanya sembarang kerja. Oh ya passion ya, yang penting passionate gitu, passionate tapi kalau nggak ada price nggak makan juga lo bo, ya kan. Jadi menurut gue ya kerja itu harus ada 3, pride, passion, sama price. Jadi kalau misalnya cuma ada kebanggaan, cuma ada passionate tapi nggak bisa ngasih lo makan, ya untuk apa? Kalau misalnya ada harga tapi nggak ada yang bisa lo banggain dan lo passionate, juga untuk gue nggak fulfill gitu. Nah segitu dulu apa yang gue mau share saat ini. See you guys in my next video. Bye!